Kita mulai aja ya. Boleh, boleh, boleh. Mm-mm. Ya udah, kalau gitu aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya yang hadir. Iya, alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, teman-teman semua, kalau memang sudah dari awal mengikuti sesi, berarti ini kan sesi kedua gitu ya. Sebenarnya ini adalah serangkaian webinar Biro Psikologi yang dipersembahkan sesi webinar series gitu ya yang dipersembahkan oleh psikologi yang tampil adalah semua para Biro Psikologi Rawson Fikr gitu ya. Mungkin saya mengenalkan eh, narasumber kita yang cantik sekali menyala gitu ya, di background virtualnya juga kelihatan mesranya, jadi kangen suami gitu nanti yang LDRan ya. Beliau ini adalah Bu Hania Ruitasari, Magister Psikologi Psikolog gitu ya. Beliau adalah psikolog pendidikan, kemudian fokus pada anak dan remaja, serta para edukator dan aktif menjadi trainer di bidang psikologi gitu ya, Bu Hania. Nah, dan keluarga, suami istri pasti juga sangat sudah ngelontok gitu bahasa Jawanya. Yes. Beliau itu juga menikah sudah, kalau menikahnya 12 tahun gitu, denger-denger ya. Baik. Kenalnya sudah mulai 11 tahun dulu kenal gitu ya. Kemudian 12 tahun menikah. Berarti kalau di total mungkin kurang lebih 23 tahun. Luar biasa. Pasti eh, banyak sekali pengalaman dalam hal relasi gitu. Relasi yang intim terkait dengan seputar itulah, seputar relasi intim gitu ya suami istri. Sebelum suami istri sudah pacaran lagi. Wah, pasti itu seru banget tuh dinamikanya. Problem yang luar biasa pasti 23 tahun bersama. Ngoten nggih. Kemudian ya, saya minta izin dulu juga untuk memperkenalkan beberapa agenda yang kita punya gitu ya. Yayasan Rawson Fikr yang punya. Selain Biro Psikologi, Rawson Fikr itu juga punya satu divisi atau lembaga juga namanya Rawson Fikr Peduli. Jadi di Rosen Fikir Peduli itu juga beberapa program yang ditawarkan di bulan Ramadan ini seperti berbagi buka puasa secara berkala gitu ya, dan ada santunan untuk anak yatim, ada parsel lebaran anak yatim dan duafa, kemudian berbagi baju lebaran untuk anak yatim, berbagi puasa bersama anak yatim juga dari LKSA, berbagi fidyah kepada duafa, sinergi berbagi parsel anak yatim, sembako murah warga, kemudian ada paket Ramadan yang ditawarkan begitu ya teman-teman. Selain itu juga ada P3A, Pusat Pengembangan dan Pendidikan Al-Quran. Ada kelas online dan kelas offline selama edisi Ramadan. Sebenarnya sebelum Ramadan pun kelas offline juga kami adakan secara rutin dan biasanya itu pengajian rubuhan. Ngoten nggih. Nah, kalau kelas online itu ada one day one khotam, ada guru dan karyawan Rosan Fikr yang turut serta di dalamnya. Ada one day one week one khatam, itu Majelis Taklim RF. Kemudian tahsin pemula, metode Yan Bu'a, umum dan semua usia. Ada tahsin Al-Quran metode Yan Bu'a, ada tafid juz 30, ada tafsir tematik dan fikih. Itu setiap harinya ada. Kemudian ada kelas offline, ada khotmil Quran dan ada kajian kitab gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali program yang sebenarnya kami adakan gitu sebagai Yayasan Lembaga Pendidikan Rosan Fikr. Seperti itu, jadi nanti Biro Psikologi juga akan melanjutkan webinarnya. Ada 2 seri lagi yang masih menanti selama bulan Ramadan ini, gitu. Ngaten, teman-teman mungkin bisa saya kembalikan lagi kepada narasumber. Bu Hania sudah ready? Kita cek ombak Oke, dulu. insya Allah coba Iya, aku coba ini dulu ya. Sambil aku share screen dulu ya. boleh, boleh. Oke, aman. Hmm. Mungkin bisa nah betul, begitu. Betul? Nah, Sudah? iya, Nggak ada halangan dalam nggak ada, tampilannya? aman, nggak ada delay kalau dari saya. Aman ya?
Mm-mm. Nggak ada ini semua ya. Oke. Oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Eh, Wah, judulnya sudah bisa keren dimulai banget nih. berapa? Mengawetkan cinta tanpa formalin. Monggo, monggo, seru ini. Seri Wah, satu baiklah. seru, seri 2 pasti jauh lebih seru lagi nih. Amin, Monggo, insya Allah. silakan. Ya Allah, semoga Ya, ilmunya berkah ya. amin. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih banyak. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di dunia virtual gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita. Insya Allah kita dalam kondisi yang sehat. Gitu. Dan hari ini sebenarnya kayaknya lanjutan ya dari seri yang sebelumnya gitu. Karena kalau yang tema kali ini kita membawakan terkait dengan mengawetkan cinta tanpa formalin. Nah, artinya ini apa ya? Khas, bener-bener yang natural banget tanpa adanya bahan pengawet gitu. Nah, cuman nanti kayak gimana-gimananya sambil saya sampaikan, mungkin nanti juga dari para peserta. Kalau misalkan mau ada chat, pertanyaan boleh ya Bu Rahma ya. Ya, Itu tentu. Boleh. seperti yang disampaikan ya, Ya, jadi kita seperti bisa lebih seri banyak sharing pertama. mungkin ya, Betul. biar Nanti aku nggak bisa grogi nih nanti di sini. disampaikan melalui kolom chat di Zoom Mm-mm. atau juga raise hand teman-teman nanti Oh, kalau boleh. memang ketika materinya sudah selesai disampaikan oleh Bu Hania. Siap deh kalau begitu. Oke deh, kalau begitu kita mulai aja, nggak usah berlama-lama lagi gitu ya. Saya mohon izin. Oke, mengawetkan cinta tanpa formalin. Nah, ini. Jadi ternyata kalau tadi Bu Rahma sudah memperkenalkan saya bahwa saya sudah menikah selama berapa tadi? 12 tahun gitu ya. 11 tahun sudah pernah mengenal sebelumnya gitu. Kemudian 12 tahun juga sudah menikah. Ternyata dalam perjalanan menikah itu banyak sekali lonjakan-lonjakan yang wow gitu ya. Ada terkejutnya, ada senangnya, ada sedihnya, ada tantangan yang luar biasa sekali. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Sekalipun kita sudah mengenal lama sebelumnya. Karena kalau kebetulan suami saya adalah sahabat saya, gitu. Jadi saya jatuh cinta pada sahabat saya sendiri. Dan ternyata walaupun sudah lama mengenal, ketika dalam proses pernikahan itu juga masih banyak hal baru yang akhirnya saya jauh lebih mengenali beliau. Begitu pula dengan panjenengan semua, bahwa ternyata lama dalam mengenal seseorang, lama atau pendeknya itu bukan tidak menjamin kita benar-benar bisa tahu, bisa kenal pribadi pasangan kita itu seperti apa. Dan ternyata di dalam pernikahan itu juga masih proses juga gitu ya. Buat kita saling mengenal gitu, saling memahami, bukan hanya sekedar untuk ya udah aku menikah nih ya karena satu nih apa namanya menyempurnakan agama kita nih, sebagian menyempurnakan agama kita, atau menikah hanya karena sekedar tuntutan aja gitu ya, atau wis mereka ambil kayak ini besok mana gitu, atau hanya sekedar untuk ini supaya punya keturunan. Ternyata tidak hanya seperti itu saja gitu. Tapi ada hal-hal di mana ketika kita menikah tuh artinya kita menyatu gitu ya, dua insan ini menyatu gitu, di mana semuanya itu menjadi lebih indah. Karena papa bisa dilakukan secara berdua dan sudah halal tentunya, gitu ya. Tetapi memang harapan ini itu bukan hanya sekedar berdua aja, mungkin akan membangun keluarga kecil. Tetapi di dalam prosesnya ternyata nggak cuma keluarga kecil, kita pun akan terlibat dengan keluarga besar, baik itu dari pasangan kita ataupun dari keluarga diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian, nah sehingga di dalam kehidupan pernikahan itu saya banyak belajar gitu. Apa yang dulu mungkin saya tidak pernah belajar sebelum saya menikah. Salah satu contoh nih terkait dengan mengatur keuangan gitu ya. Ternyata nih ketika kita sudah menikah itu menjadi hal yang baru buat saya dan saya sangat terbantu sekali ketika pasangan pun itu bisa memahami, mengajari gitu ya, melatih sabar gitu bahwa ternyata tantangan-tantangan dalam kehidupan setelah menikah itu nggak bisa kalau cuma kita sendirian aja tapi kita butuh gitu ya kerjasama nih dengan pasangan kita. Maka itu sebenarnya kita harus satu visi dulu gitu. Dan kalau misalkan ada beda gimana ya itu oke nggak apa-apa perjalanan masih panjang. Masih ada waktu untuk kita sama-sama belajar mengenali lebih dalam. Karena memang kehidupan itu pasti akan terus berubah gitu. Nggak mungkin stagnan dari awal sampai akhir tetap gitu aja ya pastilah
kurang bumbu ya, kalau kata makanan itu ya ini kurang dikasih gula, garam, atau mungkin ada penyedapnya sedikit boleh lah ya, tapi jangan terlalu banyak. Artinya memang kita butuh adanya suatu kondisi yang adaptif, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dan dalam kondisi ini nih benar-benar kita butuh kesadaran nih, nggak bisa kalau cuma hanya sekedar apa kata orang gitu ya, pengalaman orang lain seperti itu terus kemudian kita pakai gitu aja ke dalam keluarga kita, itu belum tentu bisa. Artinya butuh kedewasaan dalam proses berpikir. Nah, kedewasaan dalam proses berpikir ini sendiri itu juga tidak apa ya, kurang optimal kalau memang kita tidak mengalami langsung gitu ya. Dan ada proses belajar. Mengalami langsung itu artinya begini, wah kalau ada cerita orang yang ada KDRT berarti kita harus di KDRT dulu dong baru kita bisa proses berpikir dewasa. Bukan seperti itu. Tapi adanya pengalaman yang seperti itu bisa menjadi bahan dalam kita berkomunikasi dengan pasangan, sehingga ada batasan-batasan gitu ya yang perlu untuk saling menghormati satu sama lain gitu, sehingga kita bisa menyiapkan mental kita nih. Nanti kalau kita ada masalah, ada tantangan, kita harus bagaimana? Karena memang dalam menikah itu yaitu apa namanya, kita memasuki fase berjuang bersama. Kemudian di dalam hal ini suami istri di dalam pernikahan, kenapa sih menjadi pembelajar sepanjang hidup gitu ya? Karena bukan hanya sekedar menjadi orang tua, itu juga tugas baru gitu ya buat kita sebagai orang tua, mengasuh atau mendidik anak. Tetapi sebagai suami istri pun itu ternyata kita masih dalam pembelajaran yang aktif gitu. Kenapa? Karena kita butuh kenal diri kita sendiri dulu. Siapa sih hanya itu, karakternya itu kayak gimana sih gitu ya, dominan itu seperti apa sih, bahkan sampai yang paling sederhana nih bahasa kasih itu tuh kayak gimana ya, karena kan otomatis kita punya latar belakang yang berbeda nih dengan pasangan. Mungkin kalau saya orangnya cenderung saya introvert gitu, cuman saya masih lebih lebih bisa terbuka gitu kan. Kalau pasangan mungkin dia masih butuh waktu tuh untuk bisa menyampaikan apa yang beliau rasakan gitu ya, yang beliau pikirkan kepada saya. Jadi kita sama-sama berproses. Yang kadang proses itu masing-masing pasangan akan berbeda. Ada yang cepat banget gitu, ada pula yang mungkin sampai beberapa tahun masih tetap aja seperti itu. Jadi dalam hal ini kita benar-benar perlu memahami bahwa yang namanya karakter itu tidak semudah itu untuk dirubah. Tetapi kita lebih bisa untuk memahami karena kita saling melengkapi. Jadi bukan hanya menuntut saja gitu ya bahwa ya harusnya nih laki-laki nih suami nih itu harus tegas. Masa perempuan yang harus tegas, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi gimana kita bisa mendorong suami kita gitu ya atau pasangan kita untuk bisa berpikir gitu ya lebih dalam lagi supaya bisa menunjukkan sikap yang lebih tegas. Nah, di sini peran kita lebih mensupport, bukan hanya menuntut saja. Gitu. Kemudian partner kehidupan, kenapa? Ya karena ini itu bukan menjadi salah satu persaingan nih. Gitu. Kalau dari materinya Bulukna yang minggu lalu tuh, bahwa kita sebagai suami istri itu bukan siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang dominan, atau siapa yang harus mengalah. Tidak. Tapi yang namanya partner kehidupan, kita membagi tugas. Gitu. Ya, membagi tugas ini pun itu juga nggak harus yang misalkan begini, waduh kalau laki-laki itu kan nggak mungkin dong apa namanya nyuci, bantu masak, kemudian yang lain-lain itu kan ini ya stereotip di masyarakat seperti itu ya kalau laki-laki bukan seperti itu. Tapi sebenarnya tugas rumah tangga ini adalah tugas bersama dan itu akan saling membantu dan di situ sebenarnya nggak cuma membantu meringankan tugas, tapi ada bonding. Ya kedekatan, interaksi antara istri dan suami, sama-sama merasa dipahami, sama-sama merasa dihargai. Bahkan bisa jadi ini menimbulkan rasa aman. Ketika dia merasa aman, maka dia akan merasa nyaman. Sehingga kenyamanan bonding ini terbentuk, itu akan semakin menumbuhkan rasa kasih sayang yang lebih, rasa cinta yang lebih. Ketika nih misalkan pasangan pulang, atau misalkan ada pasangan ada tugas luar kota gitu ya, terus oh rasanya aduh gak enak ya rasanya kalau nggak ada pasangannya nih di rumah nih gitu, kangen ya rasanya kayak gini ya. Itu kan ini partner kehidupan gitu, jadi bukan hanya sekedar kamu sebagai suami jadi tulang punggung ya udah cari duit aja, bukan seperti itu. Kemudian nah di dalam pernikahan pun itu sebenarnya juga ada satu kondisi di mana eh, banyak, bukan banyak sih, beberapa kasus yang saya tangani itu mereka cenderung udah bu saya bertahan aja yang penting demi anak-anak. Tetapi dalam konsep ini saya agak kurang setuju gitu ya, karena sebenarnya bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita juga harus mampu berjuang kembali.
Artinya ada upaya apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memperbaiki kondisi tersebut supaya kita bisa menumbuhkan lagi kehangatan di dalam rumah tangga, bisa menumbuhkan rasa nyaman lagi, bisa menumbuhkan rasa optimisme bahwa kita mampu menghadapi tantangan ini gitu, nggak hanya sekedar bertahan. Nah, kemudian otomatis di sini ini kayak tadi di awal yang saya sampaikan bahwa ternyata lamanya pernikahan itu pun juga kadang masih menjadi salah satu ajang kita belajar untuk mengenali pasangan gitu ya. Dan dalam setiap tantangan yang ada, problematika yang ada, itu cenderung apa namanya? Itu cenderung yang akhirnya gimana ya? Kalau misalkan sebentar, ini maaf nih kayaknya ada ini sedikit sebentar ya. Muncul di tempat kamu. Oke, mohon maaf ini ada gangguan teknis sebentar. Bu Rahma, sebentar saya perbaiki dulu boleh? Iya, silakan. Sudah? Nah, baik. Saya ulangi lagi. Mohon maaf. Ada gangguan sedikit tadi. Gangguan teknis. Nah, baiklah. Nah, di sini, tadi saya sampaikan bahwa berapa lamanya ketika rentang kita menikah gitu ya. Itu bukan berarti yang kayak misalkan pasti selalu sama gitu ya. Dari yang dulu nih awal-awal lagi, katakanlah baru kenalan tuh. Seneng banget karena setiap hari ditanyain kamu udah makan belum, bagaimana mau dianterin gitu ya. Terus kemudian ada hal-hal yang perhatiannya itu kita ngerasa nyaman sekali gitu. Kemudian akhirnya kan menggebu-gebu tuh gitu ya sampai akhirnya pada satu proses yang kita menikah dan di awal-awal menikah itu memang kita punya impian yang luar biasa sekali. Kita mau membangun pernikahan itu yang mau seperti apa di awal konsep itu benar-benar yang mungkin sudah bisa terbangun karena kita punya visi yang sama. Kemudian dalam perjalanan waktu, nah ini kan otomatis banyak ya pergolakan-pergolakan. Pasti ada indahnya juga ada. Gitu. Ketika indahnya, maka kita kan sering banget untuk bersyukur. Tetapi ketika ada permasalahan-permasalahan, semakin lama pernikahan gitu ya, ada tantangan-tantangan di mana pertanyaan yang paling awal itu apa sih yang kita rasakan saat pernikahan saat ini gitu ya, di tahun sekarang gitu ya. Apakah rasa-rasa yang dulu itu masih tetap ada atau bahkan itu bisa jadi lebih. Kalau misalkan itu menjadi lebih, maka kita akan ada rasa syukur yang alhamdulillah ya kita menikmati backgroundnya kehidupan rumah tangga tuh luar biasa perjuangannya sehingga kadang kalau cerita sama pasangan kita mungkin bisa ketawa-ketawa menertawakan pengalaman kita terdahulu dan akhirnya kita bisa lolos dari masalah itu gitu. Tapi ada juga kondisi di mana mungkin ada beberapa pasangan itu yang dia masih kesulitan untuk melalui tantangan-tantangan dalam pernikahan. Sehingga kondisi-kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan siklus di dalam rumah tangga mereka yang akhirnya itu mempengaruhi keseimbangan, keharmonisan. Nah, terkadang banyak masyarakat itu yang masih menganggap bahwa ya udah biasa lah makin lama ya paling gini aja yang penting untuk anak. Padahal enggak. Gitu. Kondisi keharmonisan antara pasangan, suami dan istri, ini pasti akan juga berdampak kepada perkembangan anak. Sehingga ketika kita bilang bahwa pertengkaran orang tua nih, yang dia yang salah, aku jadi korbannya. Aku yang menjadi korban karena kelakuan dari istri ataupun dari suaminya. Sebenarnya yang menjadi korban yang lebih itu adalah anak. Maka di dalam hal ini, kita pun perlu menyadari hal-hal apa sih yang berubah. Gitu ya. Oh iya ya, kok kita kayaknya udah jarang banget ngobrol bareng ya. Kok kita kayaknya udah jarang banget nggak yang keluar bareng, makan di luar bareng berdua aja, karena ngerasa kayak seolah udah gak ada waktu buat itu. Itu sebenarnya salah satu tanda gitu ya, yang perlu untuk kita cross check lagi nih. Jangan-jangan apa yang aku rasakan karena ada perbedaan ini, pasanganku juga ngerasa atau enggak. Karena kadang dia nggak merasa kok ya udah diam aja gitu ya. Dia nggak protes kok ya udahlah berarti aman-aman aja belum tentu. Maka ini perlu dikomunikasikan gitu. Kemudian berikutnya ketika terjadi perubahan-perubahan itu kita bisa melihat gitu, apakah perubahan itu membawa dampak yang positif terhadap diri kita yang dulunya misalkan ketika setiap kali ada permasalahan kita cenderung yang kalau ada masalah itu menggebu-gebu gitu ya impulsif gampang meledak gitu tapi semakin ke sini nggak terlalu meledak sih, ataupun meledak dikit tapi waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Ada perubahan yang positif. Maka tetap perlu untuk kita syukuri bahwa
perubahan ini itu tidak mungkin terjadi hanya dari diri kita sendiri, tapi biasanya itu juga ada support dari orang-orang terdekat di sekitar kita, termasuk dari pasangan kita. Karena sebenarnya yang membuat kita bahagia itu, jadi kalau ada istilah kayak gini ya, pernikahan itu pasti membuat kita bahagia. Sebenarnya bukan. Yang membuat kebahagiaan dari pernikahan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memaknai pernikahan itu, bagaimana kita menjalani pernikahan itu, bagaimana saya menyikapi gitu ya hubungan antara suami istri ini, itulah yang nantinya akan menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Maka di sini penting sekali nih gitu buat kita untuk sebenarnya lebih mengenali diri kita dan pasangan kita. Banyak materi-materi ya selalu bilang, kenalilah diri kita dulu, kenali pasanganmu, kenali karakternya gitu. Dan selain mengenali karakter, kita juga butuh tahu loh bagaimana interaksi kita dengan keluarga kita dulu, ya, dengan lingkungan sekitar kita dulu itu seperti apa. Begitu pula dengan pasangan kita. Nah, salah satu contohnya nih sebenarnya, saya mau nanya nih, nanti boleh dijawab bareng-bareng ya. Eh, Mungkin di sini ada nggak yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, atau mungkin ada yang sudah lebih dari 10 tahun gitu. Kalau misalkan nih pasangan kita pulang dari kerja nih ya, baik itu istri ataupun suami ini pulang kerja, pulang kantor, kemudian buka pintu, terus kita menyambutnya dengan senyuman yang bahagia banget. Ada nggak yang seperti itu? Atau yang sekarang udah yang ah, ngelihat wajahnya kamu, Bu masih berantakan. Misalkan suaminya begitu. Terus ibunya jadinya nyampur juga dong gitu. Atau misalkan dari awal kita udah yang senyum banget nih menyambut apa kedatangan pasangan kita tuh dia benar-benar assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Capek kan gitu. Senangnya alhamdulillah saya udah sampai di rumah. Ada nggak yang seperti itu sampai saat ini? Yang udah lama ya. Kalau yang masih awal-awal di bawah 5 tahun tuh kayaknya masih intens tuh. Kalau yang di atas 5 tahun tuh ada nggak di sini yang pernikahannya sudah di atas 5 tahun? Oke, ada. Nah, itu perlu dicek dulu. Karena ternyata sebenarnya nih dari hasil penelitian gitu ya, eh, para lelaki, pasangan gitu ya laki-laki gitu, itu ternyata mereka sangat bahagia sekali ketika mereka melihat istrinya tersenyum. Nah, cuman tersenyum itu juga ada caranya. Jadi bukan yang tersenyum misalkan cuma, ayah sudah pulang, capek ya gitu. No, senyum itu yang benar-benar tulus gitu. Tulus itu kayak gimana? Ya dari hati. Nggak bisa kalau itu dibuat-buat karena orang lain yang menangkap itu dia akan bisa merasakan gitu. Itu hal sederhana sekali sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayak nyambut pasangan pulang tapi wajah kita nggak tersenyum, ayo coba kita refleksi, coba tanya ke diri kita sendiri dulu, kenapa ya? Atau jangan-jangan aku yang capek? Atau jangan-jangan ada kondisi yang membuat aku nyaman gitu. Atau aku mungkin lagi kepikiran sesuatu. Nah, maka di sini kita perlu nih untuk bisa mengakui gitu ya kita sendiri untuk bisa menyampaikan secara verbal kepada pasangan kita. Bukan dipaksa untuk harus selalu tersenyum, tidak, tapi kita jujur tentang apa yang kita rasakan. Nah, ini akan menjadi proses untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena kadang kalau kita sudah benar-benar kenal banget nih dengan pasangan kita, ada sedikit aja perubahan perilaku, itu kadang-kadang kita sudah merasa ya, kenapa ya, ada apa ya. Nah ini kalau untuk perempuan nih biasanya munculnya akan menjadi yang namanya overthinking. Nah overthinkingnya laki-laki gitu ya, nah maaf perempuan terhadap laki-laki, ini menjadi kondisi yang kadang sering menjadi konflik. Gitu. Kalau kita tidak memahami gimana sih sebenarnya sosok laki-laki ini. Laki-laki itu kalau misalkan begini nih, dari kondisi nih ya, secara apa namanya kalau dari bagian otaknya laki-laki itu hipotalamusnya dia kan 2,5 kali lebih lebar dibandingkan otak hipotalamusnya perempuan gitu. Dan hipotalamus yang lebih besar, yang lebih lebar ini tadi itu memang punya fungsi. Salah satu fungsinya itu adalah satu nih dia punya fungsi untuk keamanan nih misalkan ya memang keamanan nih bukan misalkan terkait dengan keamanan. Nah, keamanan itu yang seperti apa gitu. Pernah kan kita melihat nih walaupun nih kita sebagai istri seorang pekerja mandiri gitu ya wanita karir gitu tapi pernah nggak sih ngerasa bahwa suami kita tuh kayaknya overprotective sekali kepada kita mau kemana-mana diantarin
mau benerin ini aja nggak boleh, harus suami, harus yang seperti ini, seperti ini. Nah, kadang kita perempuan itu merasa, aduh itu hal sepele, sudah nggak apa-apa, ini aja, gini aja. Maksud suami ini akhirnya nggak dipahami nih sama si istri. Dan si istri juga tidak memahami nih bahwa si suami ini juga punya kebutuhan yang besar sekali untuk bisa melindungi pasangannya. Ketika ini tidak terkomunikasikan dengan baik, gitu ya, ini menjadi masalah. Suami akan merasa bahwa oh iya karena istriku sudah mandiri soalnya dia kayak nggak butuh aku lagi. Ya. Nah kemudian yang si istri juga merasa gitu, kok kamu nggak percaya sama aku bisa loh, aku mau bantu kamu loh, karena aku juga mau melindungi kamu. Nah kondisi ini bisa menjadi konflik. Gitu. Hal yang sederhana, tetapi karena kita tidak bisa memahami, tidak mampu mengenali satu dengan yang lainnya, maka itu bisa menjadi permasalahan. Berbeda ketika kita merasa bahwa, oh oke, bahwa ternyata laki-laki itu memang ingin melindungi. Laki-laki itu juga kalau misalkan kita ajak ngobrol, lah ini juga nih, untuk perempuan nih biasanya kalau punya pasangan, kalau kita lagi ngobrol misalkan di tempat tidur, di kamar gitu ya, kadang kita lagi cerita, mungkin pasangan kita nih yang para suami, jadi dia bisa tidur duluan gitu, kita belum selesai cerita, dia udah tidur duluan gitu ya, karena memang dia untuk porsi tidurnya lebih besar. Nah, tapi sebenarnya itu ada rasa nyaman, gitu. Bukan berarti dia nggak mau mendengarkan, tidak. Ada hal-hal yang perlu kita kenali lebih dalam lagi. Kemudian berikutnya, nah ini yang menjadi hal yang penting karena ada beberapa kondisi itu ketika ada permasalahan, mereka cenderung untuk lebih memilih diam. Kalau yang sebelumnya tuh di pertemuan sebelumnya ada istilah silent treatment. Karena ketika ada sesuatu hal yang nggak cocok, udah beda, udah lagi diemin aja. Nanti syukur-syukur kalau dia ngerti, kalau enggak ya udahlah biarin aja gitu ya. Padahal nggak bisa seperti itu juga. Di sini perlu nih ada keberanian dari kita untuk bisa mengkomunikasikan. Keberanian ini pula itu juga terkait dengan karakter diri kita. Kalau diri kita ini cenderung gampang cemas, diri kita ini cenderung mikirnya dalam banget gitu ya, maka kasih jeda dulu untuk kita supaya bisa lebih tenang. Setelah kita bisa lebih tenang, maka ayo beranikan diri itu untuk memulai pembicaraan. Komunikasi itu tidak akan bisa terjalin kalau kita tidak pernah melatihnya. Maka kita boleh nih sampaikan dengan pasangan, ayah, mas, atau adik, ibu gitu ya. Aku kepingin ngobrol nih, tapi aku butuh didengerin dulu. Gitu ya. Nggak apa-apa ya kalau nanti aku misalkan berusaha untuk nyampein yang aku rasain. Kalau misalkan ada suami, lah apa sih dia ngomong ngono, atau yang istri, lah apa sih mas aku jadi deg-degan naik kayak gini. Nah ini kan tergantung juga nih respon bagaimana pasangan itu merespon kita gitu ya. Itu kan juga akhirnya berdampak pada kita nih. Maka di sini perlu kita pahami bahwa ini supaya rumah tangga ini menjadi lebih baik gitu ya, supaya keharmonisan ini juga lebih oke gitu, maka memang butuh keberanian untuk kita tetap menyampaikan dengan cara kita asertif, yaitu tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sampaikan dulu apa yang kita rasakan, bukan mengkritisi apa perilaku dari pasangan yang tidak sesuai dengan kita, bukan. Tapi sampaikan dulu bagaimana perasaan kita terhadap kondisi tersebut, gitu. Supaya pasangan pun juga bisa belajar untuk mendengar, gitu ya. Kemudian kenali bahasa kasih diri sendiri dan pasangan. Ini juga penting banget. Gitu. Contoh nih misalkan, ini sederhana tapi saya juga baru menyadari itu gitu ya, bahwa ternyata bahasa kasih saya itu salah satunya adalah terkait dengan quality time gitu. Bahwa waktu itu sangat berharga banget gitu ya. Kalau ada waktu pas lagi bisa bareng sama suami, ya saya pasti akan ikut terus. Jadi ada satu kondisi itu bahkan sampai suami itu misalkan cuma mau keluar kamar aja, saya pasti nanya, mau kemana mas? Gitu. Dan kadang jawabannya jokesnya juga jadi, aku mau alun-alun, mau jogging, padahal juga enggak, cuma mau kamar mandi doang gitu. Tapi itu menjadi salah satu hal yang saya juga ngerasa, oh iya ya ternyata emang kalau kita bahasa kasihnya quality time itu benar-benar yang ngerasa kayak gini banget ya gitu. Karena memang sangat nyaman di situ. Nah, di sini kita pun juga perlu mengenali bahasa kasihnya seperti apa gitu. Apakah memang kita tipikal orang yang apa namanya? Senang dengan pelayanan gitu ya, suka meladeni, kemudian atau pasangan itu juga sukanya diladeni. Maka kita lihat gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu biasanya muncul. Atau misalkan suka dipuji, diakui, kemudian quality time atau touching gitu ya, sentuhan fisik yang dengan pasangan itu sangat memberikan rasa yang nyaman gitu. Nah, ini perlu dikenali satu dengan yang lainnya. Ya.
Kemudian, nah, dalam kondisi yang seperti ini, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi apa namanya hambatan ataupun cobaan gitu ya, kita butuh yang namanya resiliensi. Sebenarnya resiliensi itu paling gampang ini. Ketika kita ada masalah, kita lagi down, lagi jatuh gitu ya. Ini gimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi? Kadang memang nggak bisa yang langsung naik gitu ya, langsung bisa menyelesaikan masalah atau kita buru-buru nggak bisa. Terkadang kita butuh untuk bisa mengelaborasi dulu nih, perasaan kita kayak gimana. Ketika ada masalah yang seperti ini, ayo masalah ini itu bukan untuk dipikirkan sendiri. Sekalipun kita mungkin belum bisa ngobrol langsung, kasih jeda dalam diri kita sendiri dulu. Tapi bukan berarti itu dipendam. Jeda ini pun juga tidak yang dalam waktu lama gitu ya, tapi kemudian kita menyiapkan, menata diri dulu sebelum kita akhirnya bercerita kepada pasangan kita. Ingat bahwa pernikahan itu adalah berjuang bersama. Maka sampaikan apa yang menjadi kendala kita, hambatan kita, sehingga pasangan ini sama. Kenapa sih kok butuh seperti itu? Karena kita butuh kalibrasi. Kalibrasi visi untuk barengan nih, kita mau kemana sih sebenarnya kalau ada masalah kayak gini nih, kita harusnya seperti apa sih? Tujuannya selain itu juga untuk apa? Ayo kita samakan doanya. Tahu apa yang mau kita inginkan gitu. Sehingga nih kalau kita berdoa sama nih ya, si istri doanya sama dengan suami juga sama gitu ya. Ini kekuatannya double nih. Nah, berdoa sama beribadah bersama. Ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian juga butuh usaha dan komunikasi terbuka dari kedua belah pihak. Saya tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita mendengarkan apa yang dirasakan oleh pasangan kita itu ada sesuatu hal yang mungkin akan mengusik perasaan kita tidak nyaman. Maka ya aku bilang, oh ternyata berat juga ya dengan kayak begini ya. Aku ya, terima dulu. Dengan mengakui, menerima itu sama juga kita memberikan support untuk pasangan kita. Gitu. Bukan hanya untuk diri kita sebenarnya, tapi pasangan pun juga merasa dihargai. Pasangan pun juga merasa didengarkan. Karena ketika dia didengarkan, dia dihargai, ada kebutuhan di tangki cintanya yang paling dasar, itu rasa aman. Itu dia dapatkan. Itu yang membuat seseorang itu kayak seolah, aku nggak bisa nih kalau nggak sama kamu. Walaupun kamu orangnya cerewet banget nih ya, tapi aku kalau sama kamu aman banget, nyaman banget. Kamu tuh kayak rumah buatku. Rasa ini yang dibutuhkan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka memang kita kalau ya katakanlah nih, wah aku orangnya nggak bisa nih, aku orangnya sakit-sakit nih, tak nih, kayaknya nggak serantan kalau ada masalah kayak gini. So, oke, masih ada waktu buat belajar untuk bisa mendengarkan dulu. Karena dengan mendengarkan itu kita sebenarnya lebih berpikirnya lebih dalam. Bukan yang kemudian udah kalau nggak cocok langsung ganti aja, langsung ganti lagi. Tidak. Mungkin lebih matang. Gitu. Dan itu pun adalah proses pendewasaan terkait dengan diri kita sendiri tadi. Gitu. Kemudian juga dapat memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Nah, ini yang seperti apa? Nanti ada kaitannya dengan yang di sini. Bahwa kalau di teori psikologi itu punyanya Sternberg gitu ya tentang teori segitiga cinta gitu. Ini ada 3 komponen. Satu terkait dengan kedekatan. Bagaimana sih kita bisa merasa diterima oleh orang lain, kita merasa dihargai, dihormati, didengarkan gitu. Ada rasa nyaman, ada rasa aman. Inilah yang akhirnya membuat kita tuh ada rasa ketertarikan, ada rasa dorongan gitu ya. Yang itu juga pasti akan melibatkan ke arah seksual tentunya di dalam proses pernikahan gitu ya. Yang akhirnya membuat kita tuh merasa seolah aku nggak bisa jauh nih. Aku kayaknya butuh nih sama dia. Nah, dalam hal ini nggak cuma 2 komponen ini aja, tapi ada juga yang namanya komitmen. Proses kognitif di mana kita sama-sama berusaha, berupaya gitu ya, untuk berjuang gitu, mencapai tujuan yang ingin kita capai. Ada komitmen. Dan dari 3 hal ini itu yang kita bisa mendapatkan yang namanya kalau misalkan dalam pernikahan itu ya bener-bener yang jadinya solid banget nih. Gitu. Artinya apa? Nggak cuma komitmen, nggak cuma kedekatan, tapi juga ketika sudah lama gitu ya, yang namanya gairah ini pun masih ada. Gitu. Kalaupun misalkan antara perempuan dan laki-laki gitu. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan gairah, laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tapi bagaimanapun itu tetap kita perempuan pun juga harus bisa mengimani bagaimana kita menampilkan diri kita di hadapan suami. Bagaimana cara kita bersikap kepada suami. Kita punya waktu berdua dengan suami. Itu juga menjadi suatu hal yang tetap perlu
kita upayakan gitu. Ada hal-hal di mana kita pun bisa melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang seperti dulu. Gitu. Bisa ngobrol santai yang kita bisa ketawa-ketawa, menertawakan diri kita dulu, tapi itu menjadi proses atau kenangan yang indah saat bicara. Nah, kemudian di sini kita juga butuh nih benar-benar paham gitu ya bahwa yang namanya cinta itu bukan hanya sekedar omongan ya. Gitu. Cinta itu butuh aksi nyata. Gitu. Cinta itu butuh komunikasi yang jelas. Jadi nggak hanya sekedar kita membual, aku cinta padamu setiap hari, everywhere gitu, everywhere. Tapi ada kondisi yang, ternyata dia ngomong cinta, tapi kenyataannya dia di belakang pun juga gampang tuh memuji-muji orang lain. Nah itu kalau suami kita memuji perempuan lain atau istri kita memuji laki-laki yang lain, tidak ya seperti itu gitu ya. Kemudian permintaan maaf ini juga menjadi hal yang krusial. Gitu. Tidak mudah untuk diucapkan, tapi itu mempunyai kekuatan magis. Karena maaf itu menjadi salah satu ungkapan penyesalan, ungkapan mengakui bahwa memang kita pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Tetapi ini lagi-lagi bukan cuma hanya diucapkan saja, gitu ya. Kita juga butuh adanya perubahan perilaku ataupun adanya perubahan sikap, gitu, sehingga kita bisa melihat kesungguhan dari individu tersebut, gitu ya, bahwa pasangan ini itu berupaya loh untuk memperbaiki diri. Pasangan ini itu berupaya loh untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Maka di situ kita pun juga ikut berproses untuk menyembuhkan gitu ya luka yang sudah pernah ada. Di sini butuh komitmen dan laki-laki itu tidak bisa sendiri, harus berdua saling terlibat, saling support. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian dan yang terakhir adalah kepercayaan bahwa kepercayaan itu butuh adanya bukti dan konsistensi. Percaya itu bisa akan tumbuh lagi ketika memang ada perubahan dan itu dilakukan ke arah yang lebih baik gitu ya dan itu konsisten dilakukan. Ibadahnya terus dilakukan ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi juga menjadi lebih tenang, cara bersikap pun juga menjadi lebih tenang, ya, lebih lembut seperti itu. Itu menjadi bukti bahwa oh oke, ya aku akan mulai lagi nih. Nah ini biasanya ada keterkaitannya dengan pengalaman masa lalu yang bisa jadi itu adalah terkait dengan luka. Nah itu gitu kalau yang ini ya apa namanya dari yang saya sampaikan ini tadi bahwa dalam mengawetkan cinta itu lagi-lagi butuh yang namanya kerjasama gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma aku aja nih yang berusaha gitu ya untuk bisa menghangatkan suasana rumah lagi. Aku yang sudah berusaha dan cantik, aku yang sudah berusaha untuk mengeladeni suami atau pasangan itu dengan cara-cara yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi tidak ada perubahan dari suami juga ini akan menjadi hal yang susah gitu ya. Maka sebelum hal-hal yang lain dilakukan, kita butuh memperbaiki komunikasi kita dulu nih gitu supaya kita benar-benar tahu apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang benar-benar kita rasakan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya ini tadi gitu ya. Sehingga di situ kita mampu untuk bisa meningkatkan rasa kasih sayang, bisa meningkatkan rasa percaya, sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Sehingga mau berapapun lamanya pernikahan kita, ketika kita bisa melakukan aktivitas bersama, sesederhana apapun itu, kita bisa menikmatinya. Nah, di situ yang menjadi salah satu yang melanggengkan hubungan pernikahan ini kan. Gitu, Bu Rahma. Masya Allah, Udah padat 32 sekali menit ya. materinya. Nggih. Eh, Alhamdulillah. tadi itu saya mau resen ya, Bu Hania, ketika jenengan tanya 5 tahun pernikahan atau 5 tahun lebih Aku dari nggak bisa 10 tahun. ngeliat ya. Gimana? Tapi belum sempat resen, jenengan sudah, oh ada ya, gitu. Saya termasuk pasangan 7 tahun pernikahan, baru saja 11 Maret kemarin. Iya, tapi ya itu, memang ini beberapa hal poin yang bisa saya tangkap, nih, Bu Hania, dari materi yang jenengan sampaikan. Yang pertama itu tadi bahwa yang paling seru adalah lamanya bersama itu bukan jaminan kita sudah mengenal pasangan. Dan memang begitu, yang 23 tahun aja ngerasa belum kenal, apalagi yang masih 7 tahun ini gitu ya. Itu kemudian Benar. menikah itu adalah ibadah seumur hidup, jadi kita juga bisa menjadi pembelajar sepanjang hidup gitu.
Nah, terus kemudian ada kondisi keharmonisan antara suami dan istri itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Benar sekali kalau saya juga beberapa kali dapat pasien itu ya, mereka alasan bertahan itu adalah dengan karena sudah punya anak, saya bertahan untuk anak. Nah, kadangkala logika ini yang perlu kita pertanyakan kembali gitu, atau Bener alasan ini banget. yang perlu kita kaji kembali. Kemudian yang Mm-mm. selanjutnya, kenali bahasa cinta diri dan pasangan. Kadangkala kita sendiri aja yang udah seumur gini ya, itu masih belum paham tentang bahasa cinta diri kita sendiri itu sebenarnya apa. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan sama Mbak Hania bahwa mengawetkan cinta tanpa formalin itu bisa diusahakan bersama. Nggak mungkin hanya satu pihak saja yang berusaha gitu ya. Saya sendiri aja seru banget ini dengerinnya. Mungkin Alhamdulillah. ada teman-teman dulu yang dipersilahkan untuk bertanya, silakan. Kalau saya sendiri juga mau tanya ini, nanti aja dulu deh. Monggo, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Ini mikir ngomong. Mungkin saya tanya sedikit ya, Bu Hania. Boleh? eh ini sebenarnya unsur kepo aja sih, Bu Hania. Answer kepo. Iya, kan saya 7 tahun menikah itu juga ngerasa bahwa masalah itu juga nggak mungkin kita hindari karena kita Ya. hidup sendiri aja ada masalah gitu, apalagi sama pasangan. Nah, baik, saya membayangkan yang sudah kenal 23 tahun ini gimana sih, Bu Hania? eh, Suka dukanya gitu. Atau paling enggak saya berharap Bu Hania bisa bisa apa ya, kasih tips gitu, bisa Oke, mengenali bahasa cinta pasangan gitu. baik. Oh, baik-baik. Apa sayang? Sebentar. Oh, nyamuk. Iya, iya, iya. Oh, aku lagi di sini, jadi ikut webinar. Nyamuknya mau Oke, nah belajar. itu yang iya ikutan belajar dia. Itu seru banget itu, Bu. Jadi gini, eh sebenarnya nih ya, saya nggak tahu nih ya kalau yang lain. Kalau saya sendiri tuh merasa eh dulu saya pernah diingatkan bapak saya begini. Pernah satu waktu saya curhat gitu dengan bapak saya gitu ya. Terkait dengan pasangan karena memang masih awal-awal pernikahan itu kayak ngerasa kan beda banget polanya gitu ya. Saya cenderung yang dominan awalnya gitu. Terus kemudian saya merasa awalnya itu sempat kayak nuntut, duh gimana nih kalau Mas ini kalau menyelesaikan masalah ini kayaknya tuh tenang banget, sedangkan aku tuh yang pentalitan gitu kan ya. Soalnya kayak butuh keburu-buru, harus segera, harusnya kayak gini, harus kayak gini. Gitu. Nah, singkat cerita, ketika saya ngobrol sama bapak saya nih, karena sesama lelaki ya, saya kepengen tahu nih, laki-laki itu kayak gimana sih harusnya gitu. Saya punya tempat ngobrol, itu support system, yaitu salah satunya adalah orang tua saya, itu bapak dan ibu saya. Kemudian bapak saya bilang begini, kamu sadar nggak kalau sebenarnya kamu sama masmu itu adalah karakter yang sama. Kok bisa karakternya sama gitu? Enggak lah, aku tuh tipenya gini, enggak, sebenarnya kalian berdua sama-sama orang yang butuh support untuk bisa mengambil keputusan gitu. Dan di situ saya kayak benar-benar ketampar. Oh iya iya gitu. Terus kayaknya dalam menyelesaikan permasalahan itu aku memang butuh support untuk bisa diyakinkan oleh orang lain bahwa keputusan itu sudah benar. Gitu. Secara tidak langsung saya menuntut itu ke pasangan saya. Nah, ternyata ini juga ada kaitannya. Kenapa sih saya kok ngomong itu gitu ya? Ternyata ada kaitannya dengan bahasa kasih. Bahasa kasihnya itu seperti ini. Suami saya itu bahasa kasih utamanya adalah bentuk pelayanan, act of service. Gitu. Jadi beliau itu cenderung untuk bisa memfasilitasi maunya semuanya kayak gimana gitu ya. Tapi saya itu adalah sayangku bergerak ini pusing lagi benar mohon maaf. Intinya ini agak-agak ada pusing-pusingnya. Nah, sedangkan saya itu adalah tipikal orang yang nggak mau konflik gitu loh. Maunya itu yang damai, yang tenang-tenang aja gitu ya. Bahasanya dengan physical touch gitu. Itu yang bahasa saya yang pertama. Nah, satu yang dia yang mau ngeladeni ini harusnya gini ditepak nol lah kalau orang Jawa bilang ya harusnya tuh ditepak nol ini begini saya tinggal jalan aja nah saya nggak bisa gitu saya tipikalnya yang saya butuh waktu saya butuh yang bisa ngobrol dulu intens nggak bisa dengan cara yang seperti itu nah dalam proses pengenalan bahasa kasih ini itu lama sekali baru bisa memahami itu ya karena dari pola kebiasaan dan itu pun mengamati gitu
Dan itu pun setelah itu kemudian kita sampaikan kepada pasangan kita bahwa aku sebenarnya butuhnya ngobrol dulu gitu, jangan keburu-buru untuk ini. Aku butuhnya tuh kayak gini. Nah, itu akhirnya berdampaknya itu setelah ya nggak belakangan sih ya sudah mulai agak jauh. Ini ada yang menarik itu gini deh, kan kadang kita bingung ya kalau tadi ada disampaikan, bingung nih untuk mengenali bahasa kasih. Kadang-kadang kita pun juga bahasa kasihnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ada kuis sederhana gitu ya. Dapatnya dari ini apa? Kuis sederhananya itu kayak gini. Ada misalkan ya, kalau kita di dalam drama gitu, ada 4 peran. 4 peran itu ada menjadi sutradara, ada menjadi artis, ada yang menjadi penulis skenario, sama penonton. Nah, dari 4 ini, kira-kira kita mau milih yang mana nih? Gitu. Kalau adik kira-kira mau yang mana? Bu Rahma kira-kira mau yang mana? Aku sekarang lagi pengen jadi penonton aja deh. Oke. Nonton ya. Itu yang pilihan pertama ya. Kemudian yang pilihan kedua nih. Pilihan kedua. Dari sisa 3 tadi, kira-kira kamu mau pilih yang mana? Apa aja tadi sutradara? Sutradara, penulis skenario, penonton, sama artis. Artisnya. Oh, artis. Oke, jadi adik mau jadi apa tadi, penonton sama artis, gitu ya. Nah, kalau di penonton itu bahasa kasih otak kita itu hasratnya kita sebenarnya adalah tenang, damai. Tipe-tipe orang yang nggak suka konflik. Jadi bahasa kasihnya sebenarnya adalah physical touch, gitu. Touching. Jadi senang dipeluk, senang digandeng, dirangkul, kayak gitu itu menenangkan, gitu. Kemudian kalau kita menjadi artis itu salah satunya adalah kadang-kadang nih gitu ya. Kalau artis itu hasratnya dia yang paling terlihat itu adalah sekalipun kita sedih, kita nggak mau menunjukkan bahwa kita sedih. Kita akan berusaha terlihat ya baik-baik aja, ya ceria-ceria aja gitu. Orang lain mungkin sudah ngerasa sedih banget, kita ya biasa aja, ya sudah biasa gini-gini sambil bahagia untuk menutupi hal itu tadi. Dan dia bahasa kasihnya dia itu lebih ke arah pujian. Nah, ini bisa nih kita coba permainan sedikit-sedikit dengan pasangan gitu ya dari 4 tadi itu. Kalau yang sutradara itu lebih ke arah pelayanan atau act of service gitu. Kalau yang dari penulis skenario itu dia lebih ke arah quality time. Nah, itu bisa tuh, itu ada penjelasannya macam-macam. Tapi mungkin itu next ya, nanti terlalu panjang kalau saya jelasin di sini ya. Itu salah satu yang bisa mengenali bahasa kasih. Oke, Oke, ada lagi yang mau oke. ditanya? Thank you, Mbak Hania. Nah, ini ada Iya. beberapa yang tanya nih, bagaimana ya caranya menumbuhkan supaya kita dan pasangan itu bisa saling memaafkan dan berterima kasih. Gimana gimana? Agak Bagaimana terlalu ya jelas. caranya agar kita dan pasangan itu bisa saling meminta maaf dan saling berterima kasih? Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini apa ya? Kita perlu lihat bahwa mengucapkan terima kasih dan maaf itu bukan hal yang mudah. Perlu kita pahami bagaimana latar belakang kita dan pasangan kita. Sebenarnya ini adalah pola kebiasaan. Kalau di dalam keluarga kita sering dibiasakan untuk berterima kasih, ada pola-pola yang ketika orang tua dulu gitu ya mengajarkan kita untuk uh, orang tua meminta tolong ke anak, kemudian itu menjadi pola kebiasaan, maka ini akan terbawa dalam pola kehidupannya. Ketika di dalam pola kehidupan ini dulunya pasangan kita ataupun kita tidak terbiasa dengan cara-cara untuk mengucapkan terima kasih dan maaf, maka ini perlu menjadi satu value di keluarga kita yang baru, ini keluarga kecil kita, untuk menjadi pola, gitu ya. Dan ini perlu dikomunikasikan kepada pasangan, gitu, bahwa nggak hanya cuma diri kita loh yang untuk bisa membiasakan diri maaf ataupun berterima kasih, tapi kita juga perlu menjadikan ini menjadi role model buat anak-anak kita gitu ya, bahwa ada 3 kata nih, tolong, maaf, dan terima kasih untuk diucapkan. Dan kalaupun misalkan kita sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali masih kadang-kadang suka lupa, ya it's okay, ini adalah proses belajar gitu. Dan itu memang butuh pola kebiasaan. Tapi yang penting di sini kita sama-sama menyadari bahwa kata maaf, terima kasih, dan tolong itu bukan hanya sekedar kata yang diucapkan, tapi memang itu keluar dari hati, ungkapan dari hati kita gitu ya, bahwa kita memang berterima kasih atas dirimu, berterima kasih karena ada perlakuan yang sudah aku menjadi terbantu, atau misalkan aku memang salah nih, aku minta maaf. Hanya saja di beberapa individu maaf itu menjadi sulit sekali diucapkan, tapi masih bisa kita amati dari yang namanya perubahan perilaku.
Ketika misalkan dia memang bersalah gitu, dia agak susah mengakui kalau dia bersalah gitu ya. Kadang dia diem. Diemnya dia itu perlu kita lihat. Apakah memang dia menyesali atau diemnya dia itu ya hanya sekedar untuk ya udah diem aja nanti dianggap lalu. Nah, ini bukan proses belajar. Tapi dari diamnya kemudian ada perubahan sikap. Misal, ya udahlah aku tadi memang salah, tapi aku nggak bisa minta maaf. Paling aku deketin istriku kalau nggak tak peluk, nggak tak ajak keluar atau kayak gimana. Nah kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah perubahan sikap yang menunjukkan bahwa dia mungkin menyesal gitu. Dia mungkin ingin minta maaf tapi belum terbiasa. Maka kita bisa sampaikan dulu, mulailah dari diri kita dulu sebelum kita bisa mengubah orang lain gitu. Maka kita sampaikan terima kasih ya sudah deketin lagi. Makasih ya sudah ngajak ngomong duluan. Maaf ya kalau aku tadi ada ngomong yang nggak enak sehingga kamu pun juga jadi tambah marah. Sampaikan dan itu menjadi pola kebiasaan. Jadi bukan menjadi suatu hal yang waduh kalau ini selamanya nggak bisa. Bagi saya masih ada proses untuk belajar karena long life learner itu tadi gitu sih deh. Oke. Nah, ini ada lagi nih, Bu Hania. Bu, dalam hubungan rumah tangga pasti kan ada kebutuhan dasar masing-masing. Nah, kadangkala ada situasi yang membuat kita sulit untuk mengenali itu. Cara untuk mengenal kebutuhan dasar diri sendiri maupun pasangan itu seperti apa ya? Ketika kita untuk mengetahui kebutuhan dasar, lagi-lagi kita butuh komunikasi. Komunikasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Hanya saja memang komunikasi ini kembali lagi, apakah kita memang sudah terbiasa menjalin komunikasi, terbiasa mengungkapkan apa yang kita butuhkan, yang kita rasakan gitu ya kepada orang lain, ini sudah bisa menjadi kebiasaan atau belum? Kalau misalkan belum, gitu, maka lagi-lagi kita mulai kepada diri kita dulu. Karena kadang begini, sebenarnya nih misalkan ya, paling paling gampang nih. Wah, aku tuh sebenarnya itu butuh loh sebelum tidur itu aku bisa ngobrol dulu nih sama suamiku gitu. Karena seharian tuh kayaknya aku capek banget di rumah, nggak ada waktu untuk aku bisa mengungkapin apa yang tak rasain nih dan ini rasanya nggak enak, ampek banget, nggak nyaman sebenarnya. Sehingga kadang-kadang ketika mohon maaf nih suami dia lagi kepingin gitu ya minta jatah gitu kan. Sedangkan kita lagi capek banget satu. Kedua, perasaan kita lagi nggak nyaman banget. Nah, terkadang ketika mau melakukan memenuhi kebutuhan si suami ini tadi, karena suami sudah kasih kode gitu ya, kitanya ada rasa yang untuk merepress. Repress itu artinya begini, aduh terus gimana? Entah wajah kita yang nggak enak, entah sikap kita yang menunjukkan kayak rasa males, itu sudah sangat mempengaruhi kondisi suami atau pasangan gitu ya. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini bisa menjadi masalah besar nantinya ketika itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Maka ketika ada hal-hal yang seperti itu kita bisa nih deep talk dulu dengan suami gitu ya, menyampaikan bahwa kalau misalkan nih ada kebutuhan dasar apapun itu, entah rasa aman, entah kebutuhan terkait dengan kebutuhan biologis, kebutuhan untuk merasa dihargai, kebutuhan untuk merasa diterima gitu, ayo kita ngobrol, kasih tahu aku, karena siapa tahu aku nggak terlalu peka. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan, rasa lelah, capek, itu supaya pasangan kita bisa memahami. Begitu pula dengan laki-laki. Kalau sekarang kan ada ya laki-laki tidak bercerita gitu ya, ada yang kalau di IG kan lagi ramenya seperti itu ya. Nah, ini pun juga sama bahwa sebenarnya bukan laki-laki itu tidak bercerita gitu ya. Mereka itu butuh untuk didengarkan dulu. Gitu. Nah, kita perempuan kadang ketika suami itu berbicara, perasaan kita ada rasa nggak enak karena kita dominan perasaan, ini kita keluar nih. Gitu. Sehingga mendengarnya ini nanti dulu. Nah, respon ini itu sangat sangat sensitif sekali buat laki-laki. Gitu. Dan ketika laki-laki berbicara, itu memang kontak matanya tidak terlalu bisa intens untuk melihat kita secara tatap muka seperti ini. Mereka lebih bisa fokus lama ketika mereka melihat sesuatu yang berupa benda. Dan ini ketika dengan perempuan itu juga menjadi hal yang sensitif, seolah kayak kok aku ngomong kamu nggak dengerin ya, kok kalau kamu diajak ngomong kok kemana-mana sih ini kayak gini, ini aku ngomong ini loh. Nah, lagi-lagi kita perlu memahami bahwa oh oke, iya memang laki-laki itu nggak bisa apa tapi dia mendengar. Begitu pula dengan kita. Gitu. Nah, maka di sini kembali lagi bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada pasangan gitu sih. Oke, nah ini ada lagi nih. Ternyata banyak nih Bu Hania. Oke, Gimana? banyak. Jam Oh, 9 lebih ini tapi masih lanjut nggak apa-apa ya Bu Hania ya. it's okay, nggak apa-apa. Nah,
Nah, ini maaf Bu, apakah benar meski sudah menikah dan menjadi imam, suami itu masih perlu kita didik? Nah, pertanyaan yang unik nih Bu. Iya. Perlu kita didik ini kenapa? Apakah karena suami belum bisa menjadi imam yang sesuai atau gimana? Apakah benar meski sudah menikah dan menjadi imam, suami masih perlu kita didik? Oke. Berarti ada Atau mungkin beberapa Bu hal. Anissa ingin menjelaskan mungkin Ya, menambahkan? monggo. Belum? Kalau belum aku jawab yang ini dulu aja ya. Ya jadi Iya. kayak apakah benar meski sudah menikah dan menjadi imam, suami masih perlu kita didik? Kita perlu melihat dulu, mendidik ini dalam konteks yang kalau misalkan dalam hal-hal itu memang dirasa belum mumpuni gitu ya, bahwa ada kondisi-kondisi yang belum sesuai dengan yang seharusnya, maka selama kita tidak menyalahi gitu ya, kondisi bahwa suami itu tetap adalah imam dan kita tidak boleh yang kemudian ada di atasnya posisi suami mendominasi, kemudian mengatur tanpa ada hal yang lain, bagi saya ini juga kurang tepat gitu. Tetapi ketika kita sama-sama mau belajar bersama gitu ya, bahwa tidak, mungkin saya lebih paham nih tentang agama gitu, walaupun suami adalah imam katakanlah, tahu, tapi ada hal-hal yang beliau belum tahu, maka boleh nih kita sharing ilmu gitu. Yang niatnya bukan untuk menggurui gitu ya, tapi kita sharing ilmu di sini sama-sama belajar berproses, menyampaikan apa yang saya tahu, kemudian diterima oleh suami dengan baik, maka ini akan jadi sesuatu hal yang positif. Tetapi kalau misalkan nih, memang ada suami yang masih belum paham gitu ya, masih nggak tahu ini harus kayak gimana, kita lebih paham banget, kita mau mengajarkan, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu. Tetapi tidak kemudian uh, merendahkan dari posisi si suami ini tadi. Itu sih Bu. Tapi kalau misalkan jawaban saya kurang masuk, jadi boleh ditanyakan lagi ya. Jadi kalau dari pertanyaan tadi Bu Hania menanggapi bahwa eh, ketika memang merasa bahwa suami itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita benarkan gitu ya, mungkin Hmm. kurang tepat, ya istilah mungkin yang disampaikan tadi dididik boleh, ya sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan, selama tetap mendidik itu kan ada caranya gitu ya. Tetap menghormati ya, menghormati beliau sebagai Menghormati, suami ya, jadi tidak betul. merendahkan beliaunya Mm. gitu. Sehingga mendidiknya masih penuh dengan kasih sayang kan begitu. Kan kalau Betul dalam banget. kalau dianalogikan ketika kita sholat gitu ya nggak boleh kan kita jadi imam, bolehnya kan jadi makmum. Iya, itu nggak Nah, boleh. makmum pun boleh mengingatkan imam kalau memang ketika membaca surat pendek atau ada pelafalan surat atau pelafalan dalam membaca Bacaan itu ayat tadi beliau salah atau hilaf kan kita boleh membenarkan. boleh mengingatkan. Betul. Sip. Oke, tadi ada beberapa orang yang ada satu juga yang tanya tadi, wah aku sutradara nih, ternyata memang love language-nya adalah service of act gitu ya. Seneng Iya, banget gitu betul. kayaknya. Kalau capek-capek dipijit gitu, wah pasti tambah sayang gitu nanti. Seneng banget kan kayak dilayani gitu ya. Mm-mm. Nah, Betul ini ada banget. pertanyaan lagi. Bagaimana nih cara mengajak atau mengkomunikasikan untuk memupuk, mengawetkan keharmonisan pada pasangan yang gengsinya itu lebih tinggi. Padahal kita tahu nih, rasa cintanya itu lebih besar dari kita. Nah, kayaknya ini banyak sekali. Iya, iya, iya. Apalagi Indonesia budaya patriarkinya kental nih ya, Bu Ania. Gimana Banget tuh? gitu ya. Betul. Nah, ini ada kondisi-kondisi ini yang perlu kita pahami juga gitu ya, bahwa kalau dokter Ayu kadang tuh bilang kan hipotalamusnya laki-laki itu 2,5 lebih lebar daripada perempuan gitu ya. Kemudian selain itu di laki-laki itu kan hormon testosteronnya kan memang lebih banyak tuh. Otomatis itu cenderung memang kaku. Jadi kalau laki-laki itu memang cenderung kaku. Dan kaku ini juga ada kaitannya dengan gengsi ya. Rasa yang nggak bisa yang fleksibel kayak kita, nggak bisa yang se-ekspresif perempuan mengekspresikan dirinya gitu ya. Nah kondisi-kondisi ini lagi-lagi nih jangan pernah sungkan atau jangan pernah malu untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada pasangan kita gitu. Maka kalau dengan apa namanya apa tadi mengawetkan keharmonisan pada pasangan yang gengsinya lebih tinggi, ini menjadi salah satu cara itu adalah kenali nih bahasa kasihnya dia, bahasa tubuh, love language dia apa gitu. Karena wah ternyata gengsi tapi nih
sayangnya lebih gede banget nih gitu. Jangan-jangan kayak misalkan nih ya, kita sakit. Yang tadinya beliau itu nggak pernah ngucapin kata-kata pujian, rayuan gitu ya, enggak. Tapi tiba-tiba ketika kita sakit itu beliau yang benar-benar udah nyiapin semuanya. Atau tiba-tiba muncul belikan apa di segala macam gitu. Memang tidak bisa menunjukkan bahasa ekspresif yang bahasa cinta yang ekspresif ya, tapi bisa jadi dalam bentuk pelayanan tadi itu. Nah, kalau ada kondisi-kondisi yang seperti itu, tetap tunjukkan rasa respon kita, menghargai bahwa ya it's okay, memang gengsi yang ngakuin kayak gitu, nggak apa-apa, itu adalah dirimu, kita menerima itu, gitu. Karena memang untuk mengakui hal-hal yang seperti itu nggak harus yang selalu diungkapkan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk pengakuan, enggak. Tapi kita juga bisa melihat dalam bentuk sikap, gitu. Karena kalau gengsi itu kan biasanya kan untuk mengakui ya, mengakui yang nggak bisa diakui itu gengsi banget gitu. Tapi sikapnya kan nggak bisa bohong, makanya juga nggak bisa bohong gitu. Nah, maka kita perlu mengamati nih hal-hal lain dengan cara mengobservasi itu tadi gitu. Dan kita sampaikan gitu. Makasih ya, aku tahu loh kalau ini kamu sayang banget sama aku. Ini buktinya ini gitu. Walaupun respon cuma gitu, nggak apa-apa ya karena memang modelnya adalah seperti itu gitu sih. Supaya kita pun juga jangan terlalu baper ya ibu-ibu kalau dengan kondisi yang seperti ini tuh. Kalau kita nyikapinya dengan baper terus, sesekali sih boleh ya. Gitu karena kita lagi sensi. Perempuan itu kan ada masa sensinya nih. Menjelang haid. Oh, itu kan sensitif banget ya gitu. Jadi kalau pas waktu kedapetannya di fase-fase itu ya otomatis kadang kita jadi baper sekali. Tapi kalau misalkan nggak dalam kondisi itu ya itu oke lah. Memang itu adalah karakter. Tapi kita perlu menyikapinya dengan cara yang berbeda. Mm-mm. Ini kita mau melanjutkan, ada 2 pertanyaan lagi atau kita sudah ini, Bu Hania? Boleh tinggal dua kah? Oke, lanjut ya. Nah, ini ada yang tanya, gimana nih kalau kita dengan pasangan itu punya pola asuh yang berbeda ke anak, sehingga kadang terjadi konflik. Mungkin nggak Oh, kadang, tapi sering ya. Akhirnya sering terjadi konflik dengan pasangan gitu. iya, iya. Bagaimana jika kita dengan pasangan memiliki pola asuh yang Pola berbeda terhadap pengasuhan yang anak beda. sehingga kadang terjadi konflik. Betul. Nah, ini penting banget dan kondisi yang seperti ini itu begini, bahwa pola pengasuhan kita itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang kita dulu dididik oleh lingkungan kita sebenarnya. Dan itu yang kadang menjadi patokan bahwa nanti aku mendidik anakku dengan cara yang seperti ini. Atau misalkan dulu aku nggak pernah dibegitukan nih sama orang tua, kasih sayangnya kurang, maka sekarang aku akan benar-benar yang lost banget sama anakku, maunya mereka apapun pasti akan aku turuti. Nah ini kan mungkin berbeda dengan pasangan yang satunya lagi, sehingga dalam kondisi ini kita butuh nih satu, menyelaraskan dulu gitu ya. Kalau orang tuanya belum selaras ya otomatis anak pasti akan kebingungan dan itu tidak akan berdampak baik gitu ya, karena nanti akan terkait dengan tumbuh kembang anak ini akan banyak banget rentetannya nih. Ini ada kaitannya dengan yang pertemuan berikutnya ya Bu Rahma ya, dengan jenengan ya ini ya. Kalau saya kesehatan mental keluarga, Oh, Bu. kesehatan mental. Oh, berarti dengan Bu Ainin ya? Betul. Itu dia. Itu nanti ya. Itu dia Bu Ainin ada di sini gitu ya. Di seri keempat itu jangan dilewatkan Bu. Itu pasti nanti akan lebih detail lagi. Karena memang kalau kita sama orang tua, kalau kita sama pasangan nggak sama, nggak satu visi, ya otomatis anak pasti akan menjadi korbannya lagi-lagi. Nah, cuman memang pola pengasuhan ini sekali lagi kita butuh memahami satu dengan yang lainnya untuk mengubah konsep diri yang ada di dalam pasangan kita. Itu nggak bisa kalau kita hanya cuman menyampaikan secara verbal, mempengaruhi secara verbal, itu akan kesulitan. Tapi kalau kita bisa mengkaitkan itu dengan perubahan dari diri anak gitu ya, perubahan dari diri anak gitu, kita bisa melihat ada komitmen di situ bahwa ayo kita coba yang seperti ini ya, kita lihat dari anak kayak gimana, ada contoh nyata. Nah, itu biasanya akan menjadi salah satu hal, salah satu fase di mana kita akan mulai ada proses berpikir bahwa tidak semua apa yang dimaui oleh orang tua itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak, belum tentu. Gitu. Jadi kita harus melihat dan apa hal ini pasti akan banyak banyak pertimbangan yang lainnya. Jadi memang satu, ketika pola asuh itu berbeda, ayo kita samakan dulu satu visi. Kemudian yang kedua, komunikasi juga jangan lupa gitu ya. Pahami juga kebutuhan dari masing-masing pasangan. Dan nanti kalau misalkan masih kesulitan, konsultasi dengan psikolog mesti akan terbitkan. Oke deh. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Izin bertanya, komunikasi kan penting tuh dalam hubungan. Apabila kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita inginkan.
Dengan harapan suami itu bisa memahami apa maunya kita agar hubungan bisa baik, begitu juga kita. Ingin agar suami bisa mengkomunikasikan apa yang beliau ingin. Tapi sayangnya nih, saat kita menyampaikan itu, suami itu menganggap adalah sebuah keluhan dan tuntutan kita ke suami. Sehingga kita dianggap banyak menuntut, gitu, Bu Ania. Gimana Oke, tuh cara baik, menyikapi hal tersebut? baik, baik. Nah, lagi-lagi di dalam hal ini itu komunikasi menjadi dasar gitu. Hanya saja komunikasi yang biasa sering kita lakukan, kita butuh evaluasi dulu ya. Contoh misalkan begini, kita mempelajari yang namanya iMessage atau di mana kita menyampaikan tentang perasaan kita kepada orang lain, itu kadang bukan hal yang mudah. Gitu. Karena kadang kita hanya menyampaikan itu keluhan, gitu ya. Kita hanya menyampaikan situasi yang ada saja, tanpa sebenarnya apa sih yang saya rasakan. Kayak contoh misalkan gini, ada permasalahan terkait dengan ini loh, anakmu tuh loh ribet banget kayak gini, tadi tuh kayak gini, 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 gini. Bukan gini, gini. Anakmu tuh susah, terus nggak mau makan, kemudian nanti apa namanya, belum lagi ada kondisi yang lainnya kayak gini. Tapi kita sampaikan gitu. Mulai dulu dengan perasaan kita bahwa misalkan gini, mas, aku mau bercerita ya. Dan sebentar, sebentar, tunggu, otak saya agak lompat-lompat. Gini, pertama pahami dulu situasinya dulu. Jadi kalau misalkan pasangan kita itu dalam kondisi yang capek atau enggak. Kalau misalkan nih, kita sebagai perempuan yang mengeluh, pastikan laki-laki gitu ya, tidak dalam kondisi yang lapar, tidak dalam kondisi yang dia capek atau mengantuk. Gitu. Kalau ini sudah terpenuhi, gitu ya, maka kita akan mencari situasi bahwa ya, kalau udah agak senggang boleh ya aku ngobrol ya, aku kepengen cerita, gitu. Karena aku butuh untuk didengarkan, bisakah? Nah, kita sampaikan dulu. Kita harus melihat timing yang tepat. Karena terkadang, katakanlah nih laki-laki sebenarnya lagi lapar dia, terus kita lagi langsung nyapa ini loh tadi kayak gini-gini, itu bisa memicu gitu. Kalaupun misalkan dia bilang bahwa kamu kayaknya masalahnya itu aja, gitu. Iya, karena aku lagi capek, karena itu terus-terusan seperti itu. Nah, kita akui kondisinya seperti itu lagi. Terus ya jangan nuntut, ya jangan gini. Ya nggak nuntut sih sebenarnya, ini aku hanya menyampaikan apa yang aku rasakan aja. Nah, kita pun perlu menyiapkan diri kita, mental kita, ketika suami kita menganggap bahwa itu adalah tuntutan. Tapi kita masih perlu mengajarkan bahwa komunikasi ini sebenarnya bukan tuntutan, tapi ini adalah kondisi yang nyata yang butuh untuk diatasi. Gitu. Bahwa aku kesulitan untuk bisa mengatasi kondisi ini. Jadi aku butuh dibantu. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ayo, aku gimana caranya nih? Ya wis ngono wae kabar ae. Oh, oke lah. Ternyata sabar itu bukan yang seperti ini loh. Kalau misalkan ini kepentok dengan kondisi yang seperti itu, gitu ya. Dan kita dalam kondisi yang sudah dalam, kita itu kan punya batasan ya. Kalau sudah di ambang batas dan kita sendiri merasa kok kayaknya aku selalu nggak bisa didengerin ya. Kok kayaknya aku selalu ditolak ya dengan pasanganku ya. Kok kayaknya ini harus seperti ini ya. Maka ini tidak menutup kemungkinan untuk kita membuka jalur konsultasi kepada psikolog dulu. Tujuannya untuk apa? Kita lebih mengenali lebih dalam terkait dengan diri kita dulu. Jangan-jangan kita pun sebenarnya ada rasa cemas, ada rasa takut, sehingga ketika kita menyampaikan kepada pasangan, itu cenderung kondisinya itu khawatir kalau nanti ngomongnya kayak gini, ntar kayak gini, pemikirannya kayak gini, kayak gini. Jadi kita kayak ada blocking sendiri. Gitu. Nah ini yang ketika nanti berbicara dengan psikolog itu, nanti akan dibantu untuk bagaimana menghadapi pasangan dengan kondisi yang selalu menganggap itu adalah keluhan, keluhan, dan keluhan. Karena kita juga butuh memahami apakah pasangan ini sebenarnya dia juga mengalami rasa takut atau dia juga sendiri atau dia pun juga merasakan bahwa begini nggak tahu gimana cara ngatasinnya sehingga keluarnya seperti itu. Gitu. Nah, ini butuh pendalaman yang lebih dalam kalau menurut saya. Hanya saja untuk saat ini kenali karakter dari suami dulu, kenali karakter dari diri kita dulu gitu ya. Kemudian jalin komunikasi dan beranikan diri kita untuk menganggap bahwa ini memang butuh diselesaikan gitu, bukan hanya keluhan, tapi aku rasa kalau ini tidak diselesaikan ini mengganggu diriku. Nah, tinggal kita respon. Ketika suami tidak mampu, ya udah nih kayak gini-gini, boleh loh kita sampaikan untuk aku izin ya kalau aku mau konsultasi kepada psikolog. Karena ke psikolog itu bukan berarti kita bermasalah secara mental yang sudah arahnya ke arah gila, katakanlah bukan, tapi kita butuh dibantu untuk bisa uh,
mengekspresikan apa yang kita rasakan dan mencoba untuk mengaktualisasikan diri ini seperti apa gitu. Oke, ini ada yang lucu nih. Tetap ya Bu, kita sebagai wanita harus mengerti gitu ya. Sebenarnya ini kan Nah, menjawab karena dari penonton atau partisipan kita banyak perempuan ya. Jadi mm-mm, yang bertanya kebetulan juga perempuan, otomatis mm-mm, perspektif yang oke, ditaruh adalah sebagai istri. Tapi mm-mm, sebenarnya kalau boleh saya luruskan ya Bu Hania, mohon izin. mm-mm. Iya, moga, moga, moga. Ya, pada dasarnya sebenarnya tips ini itu universal, tidak dipengaruhi oleh gender. Nah, itu Mm-mm. tadi ada ketersalingan mau laki-laki ataupun perempuan sama memiliki upaya yang harus memiliki upaya yang sama untuk menjalin komunikasi yang asertif itu tadi. Gitu. Jadi kita me- Ah, eh, oke, oke, oke. ter- jadi kita terpenuhi untuk dimengerti dan dipahami, kemudian kita juga ada kebutuhan untuk memahami dan mengerti gitu. Nah, sebenarnya juga begini, kalau boleh saya menambahkan sedikit ya, Bu ya, Boleh, boleh, karena boleh. terkait dengan kondisi ini ya, kenapa sih kok seolah-olah kayak kita harus perempuan yang lebih memahami, harus perempuan yang lebih ini ya. Satu hal lagi, ketika kita memahami kondisinya laki-laki gitu ya, bukan berarti laki-laki itu mendapatkan privilege yang dia pasti akan bisa dipahami terus. Tidak. Tapi ini sebenarnya juga membuat diri kita itu lebih berdaya karena kita bisa speak up, kita lebih bisa mampu berdaya untuk mengatasi masalah itu. Bukan berarti kita nggak butuh ya satu sama lain atau menjadi tergantung, tidak. Tapi kita memang butuh yang namanya resiliensi itu adalah dengan cara salah satunya adalah kita berani menghadapi. Nah, ketika perbedaan itu muncul, lah, kayak di sini nih, tapi soalnya bukan tipe orang yang mau diajak konsultasi Bu gitu dan beliau lebih memilih jawab ya wes nggak senang bisa pertimbangkan hubungannya. Nah ini kan artinya sudah ada kondisi di mana komunikasi itu tidak terjalin efektif gitu. Bisa jadi dari pasangan ini sudah menutup blocking dan dia selalu menggunakan bukan selalu mohon maaf. Kalau di sini lebih jawab ya wes nggak senang bisa pertimbangkan hubungan ini. Ini kan seolah lagi-lagi si istri ini menjadi korban gitu maaf si istri ini menjadi yang nggak berdaya gitu loh. Nah di dalam kondisi yang seperti ini kan nggak bisa dibenarkan, tetap si istri ini juga harus berdaya. Maka ketika memang suami ini tadi belum bisa diajak konsultasi, ini pun boleh untuk konsultasi sendiri dulu nih secara pribadi gitu untuk lebih mengenali bagaimana sehingga kita bisa memahami kondisi situasi yang terjadi di rumah itu seperti apa, kompleksitasnya seperti apa, ada permasalahan apa yang melatar belakangi sampai kondisi seperti ini. Jangan-jangan ini juga terkait dengan bagaimana si suami ini di dalam keluarganya juga ada pola-pola yang memang tidak terbiasa untuk bercerita, tidak terbiasa untuk mengumbar kesulitan. Ya udah diselesaikan sendiri, sedangkan kita butuh gitu. Nah ini kan ada kondisi yang memang butuh dibicarakan lebih lanjut. Gitu. Mm-mm, betul betul luar biasa sekali. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang atau dari beberapa partisipan masih belum puas, seperti biasa boleh Boleh sharing di di apa grup namanya, ya. ya di grup chat. Nanti kita akan follow WA up. Oke. siap. Gitu. Mungkin ada closing statement Bu Ania. Oke, closing statement untuk hari ini ya, untuk mengawetkan cinta tanpa formalin. Gitu. Bahwa menjadi keluarga itu bukan hal yang mudah, tapi butuh kerjasama. Dan dalam mengawetkan cinta ini memang nggak bisa satu orang yang selalu berusaha gitu ya, karena pasti akan ada lelahnya, tetapi kita butuh bersama-sama. Maka kita butuh untuk keberanian, butuh untuk bisa mengakui apa yang kita rasakan, dan satu hal lagi bahwa diri kita ini berharga. Mau itu dari sudut pandang laki-laki ataupun perempuan, diri kita ini adalah diri yang berharga. Maka hargai diri kita. Begitu pula ketika kita memperlakukan pasangan kita, gitu. Sehingga keharmonisan rumah tangga itu nanti akan bisa tercapai gitu ya karena kita kan kalau berumah tangga kan pengennya bisa mencapai sakinah mawadah dan warohmah. Oke. Saya tambahin sedikit lagi gitu, nggih. Boleh. Eh, saya mengutip yang paling ada beberapa eh, istilah yang disampaikan oleh Bu Hania bahwa mengawetkan cinta tanpa formalin itu memang harus diusahakan secara bersama gitu ya. Dengan cara membentuk bonding, kemudian terbentuklah sebuah kelekatan, kemudian jangan lupa ada rasa aman yang harus kita bentuk juga. Di situ juga ada gairah, keintiman, dan komitmen seperti segitiga cintanya Steinberg. Nah,
semua itu, kondisi ini bisa dilalui dengan komunikasi yang asertif. Dan tentunya dengan kondisi kesehatan mental yang baik gitu ya dalam Betul sebuah keluarga sekali. gitu. Jadi spill dikit gitu, promosi dikit untuk sesi ketiga besok gitu ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih buat malam ini. Malam yang luar biasa, malam yang sangat padat dan berisi gitu ya. Semoga kajian atau webinar seri kedua ini bisa menambah eh, berkah keilmuan buat teman-teman. Semoga banyak manfaat yang diberikan oleh Bu Hania bersama Biro Psikologi. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga di webinar selanjutnya tetap ada kelancaran yang sama, kemudian kesuksesan yang sama juga. Terima kasih, selamat tidur buat teman-teman semuanya. Oh iya, foto dulu. Maaf. Terima kasih buat diingatkan. Monggo diambil alih dokumentasi. Siapa ini? Komando? Mana, Mas? Bagi teman-teman yang ada yang bersedia berkenan untuk mengaktifkan kamera, mohon untuk diaktifkan kameranya supaya kita muncul di dokumentasi ya. Oke, dalam komando Kak Yusril mungkin ya. Silakan. Oke, Mas Ardi, terima kasih. Ini kameranya sudah aktif. Ya, mohon Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung dimulai ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Sebentar, saya ganti slide dulu. Kita mulai lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Tahan. Sebentar, ganti slide berikutnya. Oh, sudah banyak yang keluar nih, Mas. Sebentar ya. Oke, di foto lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Sebentar, tahan. Oke, sebentar. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Selamat tidur. Semoga boboknya nyenyak ya semuanya. Kita ketemu Jumat minggu depan. Assalamualaikum See warahmatullahi you. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.